Beberapa wilayah di Indonesia terjadi cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Apa yang menyebabkan beberapa wilayah Indonesia dilanda cuaca ekstrim? Kali ini kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore. Baik, Pak Guswanto bisa dijelaskan apa sebetulnya yang menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami cuaca ekstrim? Baik, kalau kita melihat dari dinamika atmosfer bahwa saat ini kita melihat bahwa minggu ini itu Madden-Julian Oscillation itu sudah aktif kembali, yaitu sejak kira-kira tanggal 23 yang lalu dan akan berakhir nanti tanggal 6 ya. Artinya kita melihat di Indian Ocean ya, kuadran 3 itu. Jadi ini Madden-Julian Oscillation ini membawa dampak terbentuknya awan-awan konvektif yaitu di sekitar wilayah barat dan tengah untuk Indonesia. Di samping itu kita juga mengidentifikasi adanya beberapa bibit siklon tropis 94S di Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung dengan kecepatan angin maksimum 37 km per jam. Kita juga melihat adanya bibit siklon tropis 90B yang teramati di Samudra Hindia sebelah barat Aceh. Ini beberapa hal lainnya yaitu adanya konvergensi yang terjadi di wilayah barat, wilayah Indonesia dan tengah. Inilah yang membawa dampak terhadap peningkatan cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Demikian kira-kira. Pak Guswanto, berdasarkan pantauan dari BMKG, ada wilayah mana saja yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim? Apakah secara keseluruhan atau hanya beberapa daerah saja? Ya, kalau kita melihat ada dua patokan. Yang pertama yaitu tentang perakiraan cuaca berbasis dampak. Wilayah yang berpotensi siaga pada tanggal nanti 28 sampai 30 Januari itu terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara. Sedangkan untuk potensi hujan lebat sedang hingga lebat tanggal 28 Januari sampai nanti tanggal 2 Februari itu terjadi di banyak wilayah, artinya ada di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hampir di seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Itu yang kira-kira bisa disampaikan. Baik, Pak Guswanto, berdasarkan pemetaan beberapa daerah itu, apa yang menjadi himbauan dari BMKG, khususnya bagi para daerah yang berpotensi besar untuk terdampak cuaca ekstrim ini? Baik, yang kami himbau yang pertama adalah masyarakat tetap tenang terhadap bencana hidrometeorologi ini, artinya perlu diwaspadai untuk terjadinya cuaca ekstrim. Jadi tidak perlu kita terlalu ras terhadap yang penting adalah bagaimana memastikan kesiapsiagaan kita sendiri menghadapi cuaca ekstrim. Yang pertama misalkan mengenali lingkungan kita, tempat tinggal kita. Yang kedua, melihat bagaimana perubahan cuaca harian demi hari, bahkan jam demi jam berdasarkan informasi yang diberikan oleh BMKG. Dan yang lebih lanjut lagi adalah bagaimana kita dapat melakukan penataan lingkungan yang lebih ramah terhadap bencana. Artinya apabila itu terjadi cuaca ekstrim, tidak memunculkan bencana. Kemudian barangkali juga seperti melakukan pemangkasan pohon dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu tune in di dalam informasi yang disampaikan oleh beberapa stakeholder pemerintah, misalkan dalam koordinasi bencana seperti apa, dalam informasi peringatan dini seperti apa, dan lain seterusnya. Kira-kira itu himbauan kami. Pak Guswanto, apakah dengan potensi terjadi cuaca ekstrim yang tadi di awal Anda katakan ini berpotensi terjadi sampai dengan tanggal 6 Februari 2023, apakah ini tandanya di Indonesia secara keseluruhan sudah memasuki puncak dari musim penghujan atau seperti apa? Baik, kalau berdasarkan data yang ada di BMKG, bahwa saat ini sudah 541 zona musim dari 699 zona musim yang sudah mengalami
atau masuk musim hujan. Sedangkan kalau kita bicara puncak musim hujan, memang pada bulan Januari ini hampir sudah sekitar 178 zona musim itu masuk saat di bulan Januari. Dan ini nanti akan meluruh sampai nanti di Februari, Maret sampai April. Kira-kira demikian. Berarti dalam artian puncak musim penghujan di berbagai daerah ini berbeda-beda? Betul, berbeda-beda secara ruang dan waktu. Jadi kalau kita lihat, barangkali seperti kita lihat ya di Jawa ya itu rata-rata di bulan Januari, Februari. Sedangkan di Kalimantan itu ada yang sebagian di Oktober, November, Desember. Seperti itu. Baik Pak Guswanto, yang sedang kita tayangkan saat ini adalah juga kejadian di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Itu ada kapal nelayan yang terbalik begitu. Padahal sebetulnya sudah ada himbauan dari pihak BMKG bagi para nelayan. Melihat fenomena seperti ini Pak Guswanto, apa yang menjadi himbauan Anda? Yang menjadi himbauan kami adalah yang pertama, kita lihat bahwa gelombang tinggi sudah kita informasikan. Seperti kita lihat pada saat ini gelombang tinggi itu di samudra Indonesia sebelah selatan itu terjadi gelombang tinggi antara 2,5 sampai 4, bahkan ada yang 6 meter di tanggal 2 Februari nanti. Himbauannya adalah bahwa masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas yang bagi nelayan maupun bagi para wisatawan agar tidak melakukan mendekati pantai terlebih dahulu. Lihatlah pada tanggal berapa itu sudah mulai reda, karena gelombang ini sepertinya kelihatannya bersahabat, namun kalau sudah terkena maka dia akan hanyut dan terbawa. Jadi yang pertama saya sampaikan sekali lagi, tolong masyarakat dapat melihat menyesuaikan aktivitasnya, terutama bagi wisatawan yang di laut ataupun di pantai, terus kemudian bagi nelayan yang menggunakan kapal tradisional yang hasilnya belum kapal modern yang memiliki gross ton yang lebih tinggi. Itu kira-kira. Ini berarti apakah pelayaran seperti penyeberangan seperti itu Pak Guswanto disarankan dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu mengingat ada potensi gelombang yang mencapai maksimalnya adalah 6 meter? Baik, untuk penyeberangan ini agak sedikit berbeda. Kalau untuk penyeberangan itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bagaimana kecepatan arus lautnya. Kemudian yang kedua adalah tinggi gelombang. Nah, tadi yang ditanyakan yang pertama adalah terkait dengan tinggi gelombang. Kalau untuk penyeberangan, kita lebih harus mewaspadai arus yang melewat di selat penyeberangan tersebut. Karena itu kelihatannya tidak terlihat, namun perlu diwaspadai kalau kecepatan arusnya sudah melebihi dari 150 cm per detik. Baik. Harus ada kewaspadaan selain dari ketinggian gelombang juga dari arus laut itu sendiri ya. Betul. Baik, terima kasih. Betul. Kami juga menambahkan BMKG juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Daerah yaitu BPTD yang bertugas untuk penyeberangan. Mereka itu biasanya dengan KSOP juga memberikan informasi yang diberikan BMKG untuk penyeberangan. Kapan ini penyeberangan aman, kapan penyeberangan juga tidak. Maka dari itu bagi penyeberang atau transportasi mohon agar mematuhi yang disampaikan oleh BPTD maupun KSOP. Baik, pihak BMKG sudah menjalankan fungsinya memberikan himbauan. Terlebih lagi ini yang juga penting adalah kepatuhan dari masyarakat untuk mau dan juga mengakses serta mematuhi apa yang menjadi BMKG utamanya untuk keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak Guswanto, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.